semuanya, perkenalkan saya Mek Saudi Silitonga dari Pendidikan Fisika Universitas Riau. Teman-teman semua bisa panggil saya Mai. Saat ini saya sudah memasuki semester 2, di mana video keempat ini masih bertemakan mengenai fisika. Video kali ini diambil guna memenuhi tugas akhir semester dari semester 2 ini dengan mata kuliah Eksperimen Fisika Dasar 2 dengan dosen pengampu Ibu Dina Syaflita dan Ibu Naila Fauza. Seperti judulnya, video kali ini kita akan bahas mengenai tegangan, arus, dan hambatan serta hukum Ohm. Di mana praktikum kali ini kita akan melakukan melalui simulasi online. Sebelum memasuki simulasi online ini, kita harus tahu dulu mengenai pengertian sedikit tentang tegangan, arus, hambatan, serta hukum Ohm sendiri. Tegangan listrik atau yang biasa dikenal dengan voltage merupakan perbedaan potensi listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik yang dinyatakan dalam satuan volt. Selanjutnya ada yang dinamakan arus listrik. Arus listrik sendiri merupakan banyaknya muatan listrik yang mengalir dari tiap satuan waktu. Muatan listrik sendiri bisa mengalir melalui kabel atau pengantar listrik lainnya. Selanjutnya ada hambatan listrik. Hambatan listrik sendiri merupakan perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik yang misalnya disebut dengan resistor dengan arus listrik yang melewatinya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai hukum Ohm. Hukum Ohm sendiri menurut Wikipedia merupakan suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan tegangannya yang diterapkan kepadanya. Sebuah benda penghantar dikatakan mematuhi hukum Ohm ini apabila nilai dari resistansinya tidak bergantung terhadap besar dan polaritas dari benda potensial yang dikenakan kepadanya. Atau secara sistematis, hukum Ohm ini dapat ditulis dengan V sama dengan I dibagi R. Atau dengan kata lain, tegangan sama dengan arus per resistor atau hambatan. Untuk tidak membuang waktu, mari kita lihat sedikit dari simulasi online yang akan saya lakukan berikut ini. Nah, selanjutnya kita memasuki simulasi online. Teman-teman bisa membuka link yang tertera pada description box, kemudian scroll dan cari simulasi yang berjudul Voltage, Current, and Resistance, serta Ohm's Law. Nah, di sini bisa kita lihat rangkaian ya. Ada sebuah rangkaian di mana terdapat sebuah baterai sebagai sumber tegangan, serta butiran-butiran arus yang berasal dari tegangan, lalu ada hambatan atau resistor dari bola lampu. Yang pertama kita akan menggunakan keadaan seri. So, kita lihat pada keadaan seri ini, dengan menggunakan dua buah lampu atau hambatan akan terjadi keadaan lampu redup. Sedangkan pada keadaan lampu paralel, keadaan lampunya meskipun memiliki jumlah lampu yang sama atau hambatan yang sama, namun keadaannya lebih terang daripada yang tadi. Hal ini dikarenakan pada rangkaian seri ini, kawat penghantar atau kabel penghantar arus listrik hanya terhubung satu jalur sehingga jumlah arus yang berasal dari tegangan akan terbagi ke masing-masing resistor atau hambatan. Terbagi menjadi ke sini dan ke sini. Sedangkan pada rangkaian paralel, justru mereka memiliki jumlah hambatan, meskipun jumlah hambatan yang sama, namun kawat penghantarnya memiliki jumlah saluran yang banyak. Nah, ini 1 dari 2. Sehingga pada saluran pertama dia tetap bisa menghasilkan listrik, dan saluran kedua juga bisa mendapatkan aliran listrik. Nah, balik lagi kepada rangkaian seri ya. Tadi katakanlah, kenapa dikatakan bahwa jumlah arusnya berbeda? Nah, ini. Karena di sini jumlah arus yang tadi 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan terbagi ke masing-masing resistor. Karena resistor atau lampu ini tentu saja membutuhkan listrik untuk menghidupinya. Membutuhkan arus listrik yang untuk menghidupinya. Nah, ini menjadi 3.
Karena ini harus 3 dan ini 3 sehingga menghasilkan 6. Jadi jumlah ini untuk lampu ini arus listrik lampu akan sama dengan jumlah untuk kedua arus ini. Ini 3 tambah 3 tentu saja akan menghasilkan 6. Nah, ini sama. Untuk lebih jelasnya kita akan beralih kepada hukum Law, di mana pada praktikum ini tersedia power supply, lalu hambatan atau resistor yang berlambangkan ohm, kemudian ada multimeter sebagai pengukur dari arus tersebut. Katakanlah pada masing-masing lampu kita menghasilkan atau menggunakan 250 hambatan atau 250 ohm, ini 250, ini 250, dan ini 250. Pada rangkaian seri ini bisa kita lihat di sini dia karena terdapat satu saluran, kita ingin menghitung arusnya. Tentu saja arus yang melewati sini harus kita jumlahkan jumlah hambatan yang terdapat pada kawat di sini. 250 ditambah 250 akan menghasilkan 500. Nah, ini sehingga pada rangkaian seri itu akan menghasilkan 60 mA. Di sini 60 mA bukan untuk satu keadaan ini, tetapi untuk satu lampu ini. Nah, ini tuh. Yang harusnya arus yang melewati ini 120, namun menjadi 60. Tentu saja itu setengah dari ini kan. Ini. Nah, ini kan tadi 250. Kita gunakan 250. Dengan keadaan 30 volt, maka menghasilkan 120. Ini 120, ini 60, ini 60. 60 tambah 60, 120. Makanya jumlah arus ini sama dengan jumlah arus ini, namun keadaannya berbeda karena harus terbagi. Yang tadinya 120 dalam satu saluran akan terbagi menjadi 60 tambah 60. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf bagi teman-teman yang mungkin terlihat bingung dengan kata atau kalimat saya yang terlalu berbelit, boleh ditanyakan pada kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.